Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Armita dengan NIM 21061012 dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan. Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang. Yang terhormat kepada dosen pengampu, Bapak Hanif Al-Qadri, SPD, MPD. Baiklah, saya akan menyampaikan video presentasi saya yang bersumber dari YouTube Bapak Hanif Al-Qadri, SPD, MPD. Yang pertama yaitu pengertian dari administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Administrasi hubungan sekolah dan masyarakat adalah kegiatan manajemen pengelola dan menciptakan hubungan kedua belah pihak antara sekolah dengan masyarakat. Ada 3 belah pihak yang terlibat dalam lembaga pendidikan, yaitu yang pertama sekolah, yang kedua anak atau peserta didik, dan yang ketiga masyarakat. Masyarakat terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu orang tua, yang kedua masyarakat secara luas, dunia kerja, dan siapapun yang berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan pendidikan tersebut, baik di lingkungan persekolahan maupun di lingkungan perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu tujuan dari hubungan sekolah dan masyarakat atau disingkat dengan HUSEMAS. Yang pertama yaitu untuk mengembangkan tingkat pemahaman, pengertian, dan tujuan dari satuan pendidikan. Ada tuntutan bagi ketiga belah pihak ini akan saling berinteraksi dan mereka akan terlibat secara batin. Contohnya yaitu orang tua adalah bagian dari masyarakat. Ketika orang tua tidak paham tentang tujuan pendidikan, tentang program pendidikan yang diberikan kepada anak dan diberikan oleh sekolah, yang notabene adalah untuk membangun kreativitas, kemampuan, soft skill anak, mungkin akan terjadi penolakan bagi orang tua. Tapi ketika orang tua paham, orang tua akan ikut membangun dan memberikan semangat kepada sang anak. Selanjutnya yaitu menilai tujuan sekolah, sehingga sekolah betul-betul tidak cuma sehingga keputusan yang mereka buat benar program yang hebat dan mempunyai manfaat bagi semua pihak. Tapi penilaian yang diberikan orang tua dan masyarakat pada umumnya jauh lebih objektif, sehingga lebih membangun program itu sendiri maupun program berikutnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengembangan potensi peserta didik. Ketika semua pihak terlibat, maka potensi peserta didik akan lebih tersalurkan. Ketika di sekolah ada yang mempersiapkan potensi anak, maka di rumah ada yang menerimanya, dan jika di masyarakat, maka masyarakat juga akan ikut mengingatkan. Jadi semua bagian bisa membangun bagi peserta didik. Contohnya yaitu jika anak sekolah cabut, dan jika ditemukan di masyarakat, maka masyarakat tersebut akan mengingatkan. Kalau orang tua contohnya yaitu, maka orang tua akan menanyai apakah ada pekerjaan rumah yang diberikan oleh sang guru kepada anak. Selanjutnya yaitu mengembangkan pemahaman pentingnya pendidikan di sekolah. Mengembangkan pemahaman pentingnya pendidikan di sekolah ada sebagian masyarakat dan orang tua tidak mengetahui pemahaman pentingnya pendidikan di sekolah. Oleh dari itu, perlu dibentuk pertemuan dalam bentuk kegiatan-kegiatan informasi yang melibatkan masyarakat secara langsung, sehingga masyarakat memberikan support yang baik bagi sekolah, bahwa masyarakat meyakini bahwa pendidikan itu penting. Contohnya saja itu pertemuan atau rapat-rapat wali murid yang diadakan sekolah, seperti rapat pengambilan rapor pada anak di akhir semester. Selanjutnya yang kelima yaitu akuntabilitas.
Akuntabilitas publik adalah bentuk tanggung jawab moral yang dilakukan oleh sekolah kepada masyarakat untuk menghasilkan anak-anak yang potensial secara akademik, karakter, dan etika. Selanjutnya yaitu fungsi administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama yaitu agent of change. Jadi, lembaga pembaharu yang mengintroduksi perubahan pengetahuan yang dulu tidak tahu menjadi tahu. Selanjutnya yang kedua, selecting agency, yaitu sekolah sebagai dana yang menyeleksi dalam rangka memilih potensi siswa dalam hal membina siswa mengembangkan kemampuannya atau kepandaian dan keterampilan yang dimilikinya, seperti pengembangan bernyanyi. Maka, guru seni budaya berhak memberikan pemahaman serta memantapkan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Yang ketiga yaitu class leveling agency, yaitu sekolah sebagai lembaga peningkat yang membantu meningkatkan mutu kelas. Dan yang keempat, asimilasi agency, yaitu sekolah asimilasi yang membantu mengurangi dan menghilangkan atas beragam hal yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya yaitu fungsi masyarakat dalam sekolah. Sekolah adalah lembaga yang berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat. Dan itu merupakan lembaga bagian yang diselenggarakan oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, sekolah merupakan suatu komponen yang ada pada masyarakat. Yang pertama yaitu sebagai sumber, yang kedua konsumen, dan yang ketiga penikmat atau penerima. Unsur pengelolaan sekolah dan masyarakat. Yang pertama yaitu sekolah sebagai pusat pendidikan formal secara efektif dan efisien yang menciptakan karakter dan memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Yang kedua, orang tua, yaitu orang tua memiliki keterlibatan dalam kegiatan pendidikan. Contohnya saja itu menanyai tugas atau materi pembelajaran yang diadakan oleh guru di sekolah. Dan yang ketiga yaitu siswa dan guru. Siswa dan guru merupakan tokoh penting dalam pengelolaan sekolah dan sekolah. Manfaat terkelolanya hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama, penentuan sumber dan kebutuhan. Yang kedua, terjadinya tempat-tempat penelitian dalam rangka pengembangan proses pendidikan. Yang ketiga, terpenuhinya sarana dan prasarana. Dengan adanya hubungan masyarakat dan sekolah, maka tanpa disadari masyarakat akan ikut membantu kebutuhan yang diperlukan oleh sekolah. Dan yang keempat yaitu penggunaan sumber dana dan sumber daya. Contohnya saja yaitu apabila terjadi sesuatu di sekolah, maka dengan respon, masyarakat akan ikut membantu dan ikut mendanai yang diperlukan oleh sekolah tersebut. Baiklah, itulah hasil presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.